Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Romasa Fitri dengan NIM 12420303017 dari kelas 2B jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah yang berjudul atau bertema berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum saya menjelaskan berdirinya dinasti Abbasiyah, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Pada awalnya, umat Islam dipimpin oleh dinasti Umayyah yang berpusat di kota Damaskus. Nah, semakin lama pemerintahan ini, semakin mulai banyaknya konflik atau masalah. Dan yang paling menonjol adalah ketidakadilan terhadap kaum muslim non-Arab yang disebut kaum Mawali. Walaupun kaum Mawali ini sudah masuk Islam, mereka tidak mendapatkan hak atau kesamaan yang setara dengan kaum muslim yang Arab gitu. Nah, dengan hal ini membuat kaum Mawali merasa kecewa terhadap penguasa dinasti Umayyah. Tidak hanya itu saja, dinasti Umayyah juga lebih mementingkan kekuasaan dunia, hidup mewah, dan ia juga membuat nepotisme, yaitu mengangkat keluarganya ke hal-hal yang penting, sehingga membuat masyarakat di sana kecewa kepada penguasa dinasti Umayyah. Nah, ketidakpuasan ini akhirnya menyulut adanya pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa kalangan, yaitu ada kalangan Syiah, lalu ada kaum Mawali, dan ada masyarakat Persia yang merasa tidak dihargai. Nah, melihat situasi ini, maka muncullah sebuah gerakan rahasia yang secara diam-diam yang dipimpin oleh keluarga Abbasiyah. Nah, kita masuk tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah yang nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Beliau lahir di kota Humaimah pada tahun 104 Hijriah atau 723 Miladiyah. Beliau juga wafat di Hashimiyah, di kota Hashimiyah pada tahun 136 Hijriah bulan Zulhijjah atau bulan Juni pada tahun 754 Miladiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan para penguasa dinasti ini merupakan keturunan Abbas, yang mana adalah ia paman Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Abbas diberi gelar As-Saffah yang artinya haus darah karena beliau membunuh seluruh pasukan dinasti Umayyah dan semua lawan politiknya, termasuk kalangan Syiah yang pada saat itu sebelumnya bahu-membahu membuat dinasti Abbasiyah meruntuhkan dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah muncul sejak runtuhnya atau merapuhnya kekuasaan dinasti Umayyah di kota Damaskus. Revolusi yang ada pada dinasti Abbasiyah ini mendapatkan simpati atau dukungan dari masyarakat, terutama dari kalangan Syiah. Nah, karena adanya dukungan atau dorongan dari masyarakat, maka adanya perjanjian yang mana perjanjiannya adalah ingin mengembalikan adanya keadilan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, menurut dinasti Abbasiyah, mereka juga lebih berhak untuk memegang kekuasaan karena sebab mereka cabang Bani Hashim yang merupakan keturunannya itu lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan menurut Bani Abbasiyah juga, ketika Bani Umayyah itu memegang bangku kekhalifan itu secara paksa dengan melalui adanya perang Siffin. Nah, menurut Nas, pembentukan kekhalifan ini melalui proses yang cukup panjang dan strategi yang cukup andal. Pertama, melalui kedaulatan di bawah tanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abbas. Abdullah bin Muhammad bin Abbas. Lalu kedua, melalui propaganda yang terus-menerus secara rahasia tentang hak kepemimpinannya yang seharusnya di bawah tangan Bani Hashim bukan Bani Umayyah. Lalu ketiga, pemanfaatan terhadap kaum muslim non-Arab sejak lama yang dianggap kelas 2. Lalu keempat, melalui propaganda yang secara terang-terangan dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khurasan. Nah, sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, terdapat 3 kota tepat sebagai pusat gerakan politik, yaitu ada kota Humaimah, lalu ada kota Kufah dan kota Khurasan. Nah, 3 tempat ini dilakukan oleh keluarga Abbasiyah
secara diam-diam untuk membuat cikal bakal dinasti Abbasiyah. Pertama, ada kota Humaimah, yaitu wilayah kota yang paling tentram. Di sana Bani Hashim bermukim di sana, baik dari kalangan Ali maupun kalangan Abbas. Lalu kedua, ada kota Kufah, yaitu wilayah yang penduduknya mayoritas kalangan Syiah yang telah ditindas oleh dinasti Umayyah. Dan ketiga, ada kota Khorasan, yaitu wilayah yang penduduknya tidak mudah terpengaruh oleh adanya dakwah gitu. Tetapi ketika dinasti Abbasiyah datang, ia mendapatkan dukungan dari penduduk di sana. Nah, tuntutan yang sudah ada sejak lama ini muncul ketika dinasti Umayyah ini mengalahkan Ali bin Abi Thalib dan bersikap keras terhadap Bani Hashim. Nah, propaganda dinasti Abbasiyah ini juga mulai ketika Umar bin Abdul Aziz memegang atau menjadi khalifah dinasti Umayyah pada tahun 717 Masehi atau sampai 720 Masehi. Nah, dengan ketentraman dan stabilitas yang ada pada masa itu membuat adanya kesempatan dinasti Abbasiyah untuk menyusun atau merencanakan gerakan yang berpusat di kota Humaimah. Ketika Ali bin Abdullah bin Abbas, seorang zahid yang terkenal cukup dekat dengan pemerintah dinasti Umayyah, diberikan kota Humaimah. Nah, pada saat itu juga kota Humaimah juga sudah menjadi markas atau kota yang anti Umayyah. Nah, lalu akhirnya Ali bin Abdullah bin Abbas ini pindah dari Hijaz ke Humaimah dan memimpin di sana. Lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Ali. Ketika Muhammad bin Ali memegang kekuasaan, ia memperluas gerakan di tiga tempat kota, yaitu ada kota Humaimah sebagai pusat perencanaan dan organisasi, lalu kedua ada kota Kufah sebagai kota penghubung, lalu ketiga ada kota Khurasan sebagai kota pusat gerakan politik. Lalu Muhammad bin Ali meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Ibrahim al-Imam. Nah, dalam upaya menegakkan kekuasaan ini itu dilakukan secara rahasia atau diam-diam. Tetapi Ibrahim al-Imam ini ingin kekuasaan itu diketahui oleh khalifah terakhir dinasti Umayyah yang bernama Marwan bin Muhammad. Lalu kemudian tertangkap Ibrahim al-Imam ini oleh pemerintah dinasti Umayyah dan dipenjarakan di kota Haran dan akhirnya ia dieksekusi. Lalu diwariskan kepada adiknya yang bernama Abu Abbas. Nah, Abu Abbas diwariskan oleh Abu Abbas dan ia memerintahkan untuk pindah ke kota Kufah. Sementara itu, yang melanjutkan upaya menegakkan kekuasaan ini dibebankan oleh Abu Salamah. Lalu akhirnya Abu Abbas pindah dari Humaimah ke Kufah dan diiringi oleh para panglima besar di dinasti Abbasiyah ini. Itu ada Abu Ja'far, Musa bin Isa dan lain-lainnya. Lalu ketika Abu Abbas memegang kekuasaan, terjadinya pertempuran atau pemberontakan antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Lalu akhirnya dinasti Abbasiyah memenangkan pertempuran itu dan memegang kekuasaan Syam hingga kota Damaskus, ibu kota dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Lalu akhirnya dinasti Abbasiyah memegang kekuasaan selama 5 abad dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah. Tapi ada salah satu seorang yang selamat dari pertempuran itu, yaitu yang bernama Abdurrahman ad-Dakhil. Lalu ia diangkat menjadi amir di Andalusia karena tempat itu belum didatangi oleh dinasti Abbasiyah. Nah, hikmah yang kita ambil dari berdiri dinasti Abbasiyah ini yaitu pentingnya adanya keadilan dan persatuan Islam dan ilmu pengetahuan dalam peradaban umat Islam. Nah, cukup sekian dari saya.